Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam 0%. 0% bermanfaat untuk seluruh rakyat. Ya, itu kita kembali bersama dengan Bung Rocky Gerung di ini hari Selasa. Tapi hari Selasa ternyata suasananya udah ngegas. Banyak sekali peristiwa-peristiwa menarik yang saya kira perlu kita soroti ya. Saya list dulu ya, Bung Rocky. Nanti baru Anda pilih-milih mana itu. Satu, yang jelas kemarin ada peristiwa yang menurut saya ini benar-benar ngeri-ngeri sedap. Ini Ubaidillah Badrun, ini seorang aktivis. Ini kan dikenal dulu aktivis 98, yang dia jadi dosen di UNJ. Sekarang dia melaporkan Kaisang dan Gibran, nggak tanggung-tanggung dugaan korupsi dan dugaan pencucian uang, tindak pidana pencucian uang. Nah, seru ini. Terus ada koordinasi Pak Luhut yang menyatakan bahwa setelah di rapat maraton diputuskan dibuka kembali keran ekspor batu bara. Padahal kan pelarangannya sampai tanggal 31 Januari. Ini baru tanggal berapa nih ya sekarang? Kemarin kalau kemarin terhitung tanggal 10 dong ya? Tanggal 11. Kemarin 10 ya, sekarang 11 ya. Jadi baru 10 hari sepertiga hari udah dicabut. Nah, yang berikutnya saya kira ini kita tiba-tiba ada beberapa kesamaan dengan PDIP ini, terutama dengan Ibu Mega. Kalau kemarin kita sepakat dengan Hasto soal bahwa capres itu tidak modalnya cuma elektabilitas dan juga Gibran belum siap maju untuk Pilkada DKI. Sekarang Bu Mega ada dua hal yang disoroti Bu Mega, bahwa banyak ada kelompok-kelompok yang mencari keuntungan di tengah pandemi. Ya, kan pasti sepakat dong kita kalau Bu Mega ngomong gitu ya. Terus yang kedua, Bu Mega katanya menyentil anggota DPR, termasuk Puan putrinya sebagai ketua DPR, bahwa sekarang ini banyak sekali anggota DPR yang membuat peraturan perundang-undangan tanpa memperhatikan atau tanpa berpedoman pada Undang-Undang Dasar 45. Ini setuju lagi nih. Ya, jadi memang nggak selamanya orang itu selalu berseberangan. Kadang-kadang kita bertemu juga gitu ya dalam satu kepentingan gitu ya. Bukan kepentingan saya kira ya, satu kesamaan dalam melihat persoalan bangsa dan negara ini kan gitu ya, Bung Rocky. Nah, silakan Anda mau mulai dari mana itu? Kita mulai dari belakang, bahwa Ibu Mega yang orang menunggu sebetulnya, yang beberapa hari lalu kita ucapkan, Ibu Mega tolong bicara sesuatu. Iya. Dan ternyata beliau memang lakukan studi yang komprehensif itu tentang seluruh public issues selama 1 bulan ini. Jadi diendapkan di dalam kearifan Megawati, sehingga keluarlah kalimat-kalimat bijak itu. Nah, kita mesti anggap dulu begitu tuh, sebelum orang lain menganggap wah ada motif di belakangnya. Tapi saya lihat bahwa Ibu Mega memang adalah seorang politisi tangguh yang berupaya untuk selalu ada di depan dan tidak mau gerasa gerusu. Jadi dia endapkan dulu tuh. Nah, sangat mungkin ada tim baru mungkin yang di belakang Ibu Mega. Mungkin tim lamanya dianggap membosankan kalau partai, karena Hasto juga kadang-kala ya memang sekjen, tapi Ibu Mega kan punya intuisi sendiri itu. Dan kita tahu bahwa ada semacam mistisisme dalam pikiran Ibu Mega, bukan sekedar sebagai orang Jawa, tapi sebagai orang yang mengalami proses politik yang pahit. Dikejar-kejar oleh Orde Baru, lalu berantakan partainya, dirapikan lagi, dan sempat menurun, lalu naik lagi. Jadi saya kira itu hasil kontemplasi beliau beberapa hari ini. Nah, yang menarik adalah Ibu Mega mengirim sinyal pertama, tentu soal yang betul-betul merisaukan kita, yaitu pejabat yang mengambil keuntungan di masa pandemi itu. Nah, itu yang langsung bisa kita analisis, sebab cuma ada 2 pejabat yang bertanggung jawab di situ kan, atau 3 lah. Satu adalah Pak Luhut, satu adalah Erick Thohir, satu adalah Ketua Golkar. Jadi terlihat bahwa pesan itu langsung tertuju pada 3 orang itu, bahwa mereka ini yang dulu, yang beberapa waktu lalu dilaporkan skandal PCR. Jadi Ibu Mega sebetulnya mendorong supaya KPK percepat dong, dan polisi soal skandal PCR ini nggak main-main kalau Ibu Mega ucapkan itu. Karena nggak mungkin ada orang lain yang dimaksud selain Golkar, Erick Thohir, dan Pak Luhut. Jadi kita backup habis-habisan poin Ibu Mega ini. Dan tentu Ibu Mega juga bijak, dia bikin balancing, bahwa DPR juga kadang-kala ngaco sih, bikin undang-undang yang akhirnya dibatalkan oleh MK itu. Ini omnibus law saya pikir itu kan. Jadi betul ada pemulihan akal sehat lah pada Bu Mega. Dari kita bergembira. Dan salam nasionalisme dan Soekarnoisme pada Bu Mega. Saya kira itu salam saya tuh.
Nah, kalau ya menarik ini. Kalau kita tracer ke belakang, memang yang menjadi motor dari Omnibus Law itu kan Erlangga Hartarto ya, Bung Golkar lah dalam hal ini ya, Bung Rocky. Dan pada waktu itu saya lihat ada jejak juga digital, itu anggota DPR RI dari PDIP itu juga yang menyatakan bahwa ini adalah undang-undangnya oligarki, kan gitu. Yang saya tiba-tiba lupa nama anggota DPR dari PDIP yang menyatakan begitu. Jadi kalau ini kemudian diucapkan oleh Bu Mega, saya kira ini kelihatan kan benang merahnya di situ ya. Ya, Ibu Mega mungkin dalam soal presiden threshold masih ngotot karena dia partai besar. Tetapi dalam soal semacam ini itu betul-betul proporsional kritik Ibu Mega itu. Tapi sekaligus nanti orang akan lihat perkelahian sudah dimulai antara merah dan kuning. Nah itu yang bagus buat kita supaya terbuka dinamika. Tentu Ibu Mega tahu bahwa kalau dia menyerang Erlangga Hartarto atau Golkar secara umum, itu artinya Golkar juga punya peluru lain untuk menghajar PDIP kan. Nah itu yang menyebabkan kita bergembira karena ada dinamika politik yang sehat. Bukan saling intrik tapi saling buka fakta aja tuh. Ya, mungkin Golkar akan bilang iya, tapi ada juga banyak undang-undang yang disponsori oleh PDIP dan itu membahayakan demokrasi ya, begitu-begituan tuh. Jadi tukar tambah kepentingan itu hendak diuji oleh public reason, oleh akal sehat publik. Nah, FNN hanya berupaya selalu untuk mendudukkan persoalan supaya rakyat bisa baca secara transparan. Kan? Jadi analisis FNN itu bukan untuk menghina atau mengolok-olok atau menjelek-jelekkan, tapi memang kita mesti ucapkan analisis yang dingin, walaupun kadang-kala dalam bentuk satire. Itu sebetulnya fungsi jurnalis di era ketidakpastian hari-hari ini. Iya. Jadi kan dalam situasi semacam itu penting tetap bersuara secara independen gitu ya. Kita kalau Bu Mega oke, bagus, kita mesti apresiasi. Pak Jokowi bagus, kita apresiasi. Tapi ketika mereka, fungsi utama kita sebenarnya justru mengontrol ketika pemerintah itu dianggap menyimpang. Nah, berkaitan dengan itu kan kita tadi bercerita tentang adanya keputusan presiden yang hanya dalam waktu 10 hari sudah diralat lagi kan gitu ya. Larangan sebenarnya, tapi presidennya bukan itu bukan keputusan presiden tapi keputusan dari Kementerian SDM gitu ya. Kalau Pak Jokowinya soal pencabutan lahan atau izin pertambangannya. Itu minggu lalu kita bahas itu, lalu orang marah ke kita kan, kok Pak Jokowi kan konsisten. Dari awal kita bilang pasti nggak inkonsisten, pasti inkonsisten ini kan. Karena kita tahu algoritma berpikir Pak Jokowi itu menggebu-gebu di depan, tapi sebetulnya dia nggak paham bahwa ini nggak bakal begitu karena kekuasaan modal itu melampaui hasrat dia untuk memberantas sebut aja mafia batubara. Loh, dia ada di dalam lingkungan itu. Dalam hal ini kita terangkan bahwa Pak Jokowi seringkali nggak punya kemampuan untuk membaca between the line itu pesan dari oligarki itu. Nah itu yang akhirnya terbukti lagi bahwa ya oligarki lebih kuat. Maka kita mesti simpulkan bahwa Pak Jokowi memang sudah diijon oleh oligarki. Nah kata diijon itu kemarin kan diolok-olok itu nggak begitu. Nah sekarang terjadi kan. Kalau konsisten dia bikin dong sampai tanggal 31 betul-betul. Tapi memang perhitungan soal ekspor impor ini kan karena energi itu kan masalah dunia bukan sekedar masalah Indonesia. Kelebihan di kita itu pasti akan diminta oleh luar negeri karena itu Jepang selalu menuntut. Kalau dahulukan kita dong, kan kita diproteksi oleh WTO perdagangan. Kalau salah kita bawa di arbitrasi itu. Sementara Pak Jokowi menganggap wah saya jagoan, saya bisa naikkan nasionalisme. Nggak ada nasionalisme di dalam sistem perdagangan dunia. Itu yang nggak dipahami Pak Jokowi itu. Atau kalau saya bilang dulu nanti orang marah. Tapi memang nggak dipahami. Akibatnya dia diolok-olok lagi. Baru 10 hari kok udah ganti lagi. Itu sinyal buruk bagi investor kan. Jadi sekali lagi FNN hanya memberi analisis yang dingin dan semuanya kita pertanggungjawabkan secara metodologis dan logis, bukan ideologis. Kalau ideologis itu urusan brain. Oke, ketika ada yang menulis brain no brain, nah kita tetap mengutamakan bahwa brain itu jauh lebih penting daripada yang lain kan begitu, lebih penting daripada elektabilitas kan. Ya kita tetap anggap bahwa memimpin itu fasilitas pertama adalah brain, bukan brain. Karena brain itu ideologis, brain itu metodologis, gitu kira-kira. Oke, jadi ini sebenarnya
sudah nggak perlu kaget lagi, dan hanya dalam waktu 10 hari kita analisis kita sudah terbukti gitu ya. Dan ini kita nggak tahu bagaimana ceritanya kan, yang penting kita tutup sebenarnya alasannya disebutkan bahwa